Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hari ini kita lanjutkan pembahasan tentang dhanna wa akhwatuha. Dhanna dan saudari-saudarinya yang kita sampaikan secara sekilas bahwasanya dhanna dan saudari-saudarinya maka dia mengubah mubtada dan khabar keduanya jadi nasab sebagai kedua maf'ul bih dari dhanna dan saudari-saudarinya. Ibnu Malik mengatakan di bait ke-206, insib bi fi'lil qalbi juz'ai ibtida. Insib nasabkanlah juz'ai ibtida, dua bagian ibtida, dua bagian mubtada, maksudnya adalah mubtada dan khabar. Nasabkanlah dua bagian mubtada, yaitu mubtada dan khabar, bi fi'lil qalbi, dengan fi'il qalb. Itu fi'il yang menunjukkan perbuatan hati. Apa saja yang dimaksud dengan fi'il qalb ataupun apa saja yang termasuk dalam fi'il qalb? A'ni, maksudku adalah seperti kata ro'a, kemudian khala, kemudian alimtu, maksudnya adalah kata alima, kemudian kata wajada, kemudian di bait ke-207 kata dhanna, kemudian kata hasibtu, maksudnya adalah kata hasiba. Kemudian za'amtu, maksudnya adalah kata za'ama. Ma'a, juga kata-kata semisal adda maksudnya. Kemudian kata haja, kemudian kata daro, kemudian berikutnya adalah kata ja'ala. Namun kata ja'ala yang dimaksudkan oleh Ibnu Malik di sini adalah allas ka'taqad. Alladzi ka'taqada. Allas yaitu alladzi yang ka'taqad. Ka seperti i'taqad, maksudnya adalah i'taqada. Yaitu kata ja'ala yang maknanya adalah sebagaimana makna i'taqada. Kata ja'ala yang memiliki arti seperti kata i'taqada, yaitu meyakini. Jadi kata ja'alanya di sini adalah kata ja'ala yang artinya meyakini. Kemudian kata berikutnya adalah kata hab. Kemudian berikutnya adalah kata ta'allam. Wallati ka sayyara. Dan allati yang ka sayyara, yang memiliki arti atau searti dengan kata sayyara, yaitu mengubah. Aidan juga biha, dengan kata-kata tersebut, yaitu kata tadi kata khala, kata ro'a, khala, alima, wajada dan seterusnya. Insib nasabkanlah mubtada wa khabara, mubtada dan khabar. Yaitu lebih tepatnya nanti mubtada dan khabarnya jadi dua maf'ul bih untuk dhanna wa akhwatuha yang tadi disampaikan. Sekarang kita baca penjelasan dari pensyarah. Hadza huwal qismu tsalitsu, maka ini adalah macam yang ketiga minal af'alin nasikhati lil ibtida'i, dari fi'il-fi'il yang menasakh hukum mubtada. Itu maksudnya adalah pada asalnya mubtada dan khabar itu marfu' atau salah satu bagiannya, pada asalnya keduanya itu marfu', kemudian karena kemasukan amil ini kemudian berubah hukumnya jadi nasab. Wa huwa dhanna wa akhwatuha, yaitu kata dhanna dan saudari-saudarinya. Fatansibu al-mubtada wal khabara, maka dhanna dan saudari-saudarinya ini mengakibatkan atau menasabkan mubtada dan khabar. Wa tughayyiru ismahuma, dan tughayyiru mengubah ismahuma, nama keduanya.
Ya, jadi tidak lagi kita katakan mubtada, tidak kita lagi katakan khobar, namun kita katakan maf'ul bih pertama, maf'ul bih kedua. Ya, jadi namanya berubah total. Ini berbeda dengan misalkan kana dan ina. Kalau kana dan ina masih ada sama istilah. Yang tadinya sebelum kemasukan kana ataupun ina itu kita istilahkan dengan mubtada dan khobar. Kemudian setelah kemasukan kana, misalkan ada istilah isim kana, khobar kana. Istilahnya masih ada kesamaan, faktor kesamaan, khobar kana. Nah, begitu pula kemasukan inna nanti berubah menjadi istilahnya isim inna, khobar inna. Masih ada kesamaan istilah antara asalnya mubtada khobar dengan istilah ataupun nama setelah kemasukan kana ataupun inna menjadi isim inna atau khobar inna, isim kana, khobar kana. Namun berbeda halnya ketika mubtada dan khobar ini kemasukan kata dhanna ataupun salah satu dari saudari-saudarinya. Maka ganti istilah secara totalitas. Tidak lagi kita katakan mubtada, tidak kita katakan lagi khobar, ataupun kita katakan isim dhanna, khobar dhanna, tidak. Namun berubah totalitas, keduanya jadi dua maf'ul bih untuk kata dhanna dan saudari-saudarinya. Ya, sehingga nanti kita katakan ya, maf'ulun awwalun, maf'ulun tsanin. Nah, seperti itu, maf'ul bih yang pertama, maf'ul bih yang kedua. Maka untuk mubtada'nya itu jadi maf'ul bih yang pertama, kemudian khobarnya jadi maf'ul bih yang kedua. Idh yasiru kullun minhuma maf'ulan bihi, karena kullun minhuma keduanya yasiru menjadi maf'ulan bihi, maf'ul bih. Ya, kita baca kullun minhuma. Kata kullun di sini dia marfu sebagai fa'il dari kata yasiru. Jadi bukan kullu minhuma tapi kullun minhuma. Wa birraghmi min i'tibarihi maf'ulaini. Wa birraghmi terjemah dalam bahasa kita meskipun. Meskipun min i'tibarihi maf'ulaini, kita nilai keduanya maf'ulaini sebagai ya, dua maf'ul bih, dan pernah kita sampaikan maf'ul bih itu adalah termasuk bagian fadlah dalam kalimat. Ya, fadlah itu bagian sekunder dalam kalimat. Jadi ada umdah, ada fadlah. Kalau umdah itu adalah bagian primer dalam kalimat. Ya, contohnya mubtada, khobar, fa'il, fi'il, maka itu adalah bagian umdah, pokok primer dalam kalimat. Maka contohnya seandainya cuma fi'il, fa'il saja tidak ada maf'ul bih, maka sudah kalimatnya sudah lengkap. Kemudian kalau ada mubtada khobar saja tanpa ada yang lain, tanpa ada jar majrur, tanpa ada dhorof yang lainnya, maka itu sudah bisa jadi kalimat. Maka semisal mubtada khobar kemudian fa'il, ini diistilahkan dengan umdah, bagian pokok, bagian primer dalam kalimat. Adapun bagian fadlah, fadlah itu adalah bagian sekunder dari kalimat, dia pelengkap. Ya, contohnya adalah maf'ul bih, ya, maka dia pelengkap. Ya, kemudian kedudukan kata yang lain, ya, maka dia pelengkap. Maka pada asalnya maf'ul bih itu adalah fadlah, ya, bagian pelengkap, bagian sekunder dari kalimat. Namun ketika kita ketahui bahwasanya kedua maf'ul bih tersebut itu pada asalnya adalah mubtada dan khobar, dan mubtada khobar itu adalah bagian umdah dalam kalimat, maka pensarah mengatakan di sini wa birraghmi min i'tibarihi maf'ulain fa innahuma umdatani la fadlatani kabaqiyatil maf'ulati. Maka meskipun kita nilai keduanya ini adalah dua maf'ul bih dari kata dhanna dan saudari-saudarinya, maka keduanya tetap kita anggap umdatani, sebagai dua bagian umdah. La fadlatani, bukan dua bagian fadlah. Sebagaimana maf'ul yang lain. Ya, karena karena maf'ulat, maf'ul bi, maf'ul li ajli, maf'ul fi dan yang lainnya, ini teranggap atau ternilai sebagai fadlah, bagian sekunder dalam kalimat, pelengkap, bukan bagian primer. Tapi karena di sini kita ketahui, oh ini kedua
maf'ul bih ini asalnya mubtada khobar. Nah, maka meskipun dia maf'ul bih, namun tetap kita anggap umdah, bukan fadlah. Karena mengingat asalnya ada hubungan mubtada khobar. Ya li'anna aslahuma al-mubtada'u wal khobar. Karena asal keduanya, itu kedua maf'ul bih tersebut adalah mubtada dan khobar. Wa tanfaridu an ghairiha minan nawasikhi. Dan kata dhanna dan saudari-saudarinya ini tanfaridu terbedakan an ghairiha minan nawasikhi dari nawasih yang lain fi annahu la budda laha min fa'ilin. Dari sisi dia harus memiliki fa'il. Beda dengan inna. Kalau inna ya adanya isim inna khobar inna. Kalau kana adanya isim kana khobar kana. Tapi kalau dhanna dan saudari-saudarinya maka dia memunculkan fa'il. Kemudian mubtada khobarnya jadi dua maf'ul bih untuknya. Wa hiya imma af'alun wa huwa al-aktsaru aw asma'un ta'malu amalaha. Dan dhanna dan saudari-saudarinya ini wa huwa imma af'alun, maka dia statusnya adalah fi'il, wa huwa al-aktsar, dan ini adalah yang paling banyak. Aw asma'un ta'malu amalaha, atau ada pula yang statusnya isim yang beramal sebagaimana amalannya. Namun ini sangat amat sedikit. Kama saya di insyaallah, sebagaimana yang akan datang penjelasannya insyaallah. Maka saudari-saudarinya dhanna itu mayoritas statusnya adalah fi'il. Ada yang statusnya isim, namun ini sangat amat sedikit. Wa af'alu hadzal babi qismani, dan fi'il untuk bab ini, fi'il untuk bab ini yaitu dhanna dan saudari-saudarinya, qismani ada dua macam. Yang pertama adalah af'alul qulubi, fi'il-fi'il yang menunjukkan perbuatan hati, wa af'alut tahwili, dan fi'il-fi'il yang menunjukkan makna tahwil, ya, perubahan atau mengubah. Af'alul qulub wa af'alut tahwil, fi'il-fi'il yang menunjukkan perbuatan hati dan fi'il-fi'il yang menunjukkan makna mengubah. Amma af'alul qulubi fahiya, adapun untuk af'alul qulub maka dia adalah allati ma'aniha qa'imatun bil qalbi. Itu fi'il-fi'il yang makna-maknanya itu qa'imatun, ya, terjadi, ya, atau perbuatan-perbuatannya itu terjadi bil qalbi, dalam hati. Ya, muttasilatun bihi, dan dia terikat atau tersambung dengan hati. Ya, berkaitan dengan hati. Kal ilmi, ya, contohnya adalah, ya, kata alima. Ya, contohnya adalah kata alima, yaitu mengetahui. Wal yaqini, ya, kata aikona, ya, artinya meyakini. Wa dhanni, kata dhanna, artinya adalah menyangka. Wa nahwiha, dan semisalnya. Maka mengetahui, meyakini, menyangka, ini perbuatan-perbuatan hati. Wa tanqasimu arba'ata aqsamin, dan untuk af'al qulub ini pun terbagi menjadi 4 macam. Al-awwalu, yang pertama adalah ma yufidu fil khabari yaqinan. Fi'il-fi'il yang menunjukkan makna yakin pada khobarnya. Menunjukkan makna meyakini khobar. Meyakini khobarnya. Menunjukkan pada khobarnya yakinan, keyakinan. Terjemah bebas kita yang menunjukkan makna meyakini khobarnya. Wal muradu bil yakini, dan yang dimaksud dengan yakin di sini adalah al-i'tiqadu al-jazimu. I'tiqad, ya, keyakinan al-jazim yang kuat. Wa huwa salah satu af'alin, yaitu ada 3 fi'il. Yang pertama adalah kata wajada. Kemudian yang kedua adalah kata ta'allam, namun ta'allamnya di sini adalah bimakna i'lam. Ta'allam yang maknanya i'lam, ketahuilah. Bukan ta'allam yang maknanya pelajarilah. Kemudian kata yang ketiga adalah kata daro. Ya, daro artinya mengetahui. Ya, wajada artinya adalah, ya, menjumpai secara langsung. Kemudian ta'allam di sini maksudnya adalah i'lam, ya, ketahuilah. Kemudian daro artinya mengetahui. Maka dia menunjukkan makna yakin. Kita baca footnote nomor 1 berkaitan tentang catatan untuk kata ta'allam yang di sini diberikan
tambahan penjelasan oleh pensyarah bahwasanya ta'alamnya di sini adalah ta'alam yang maknanya i'lam, bukan ta'alam yang maknanya pelajarilah. Pensyarah menambahkan penjelasannya di footnote nomor 1, hadat taqyidu. Taqyid ini, taqyid di sini bisa kita terjemahkan bebas, keterangan ini. Taqyid itu bisa artinya syarat, bisa artinya keterangan tambahan. Maka keterangan ini, yaitu dengan pensyarah di atas menerangkan ta'alamnya adalah bimakna i'lam. Ihtirazun dalam rangka ihtiraz. Ihtiraz terjemah letterleknya menangkap. Minal fi'li ta'alam, dari fi'il ta'alam, alladhi ma'nahu tahsilul ilmi fil mustaqbali bi tahsili asbabihi. Dari kata ta'alam yang maknanya adalah tahsilul ilmi, usaha untuk mendapatkan ilmu fil mustaqbali di waktu yang akan datang, bitahsili asbabihi dengan mendapatkan ataupun dengan mewujudkan ataupun mendapatkan sebab-sebabnya. Nah, contohnya adalah dalam kalimat ta'allamin nahwa, pelajarilah nahwu. Ya, intinya di sini diberikan keterangan tambahan bahwasanya ta'allamnya di sini bimakna i'lam adalah untuk mencegah supaya tidak dikira ini ta'alam yang artinya pelajarilah. Supaya tidak dikira ta'alam yang artinya pelajarilah, yang dia merupakan fi'il amar dari kata ta'allama ya ta'allamu. Karena kata ta'allama ya ta'allamu ini dia artinya adalah usaha untuk mendapatkan ilmu di waktu yang akan datang dengan tahsil, mewujudkan sebab-sebabnya. Ya pelajarilah, misalkan pelajarilah nahwu. Maka ini perintah untuk berusaha untuk mempelajari ilmu nahwu dengan beli buku atau belajar kepada guru ataupun yang lain. Maka supaya tidak dikira ini ta'alam yang maknanya pelajarilah. Wahada mutasarrifun. Nah, kalau ta'alamnya adalah ta'alam yang berasal dari fi'il amr ta'allama ya ta'allamu, maka dia fi'il mutasarrif. Lahu madhin, dia punya bentuk madhi, yaitu ta'allama, telah mempelajari. Wa mudhari'un, dia juga punya bentuk mudhari, contohnya yaitu ya ta'allamu, sedang atau akan mempelajari. Wala yansibu illa maf'ulan wahidan, dan kata ta'allam yang maknanya pelajarilah ini dia tidaklah menasabkan kecuali satu maf'ul bih saja. Bi khilafi ta'allam bi makna i'lam. Ini berbeda dengan kata ta'allam yang maknanya adalah i'lam, ketahuilah. Fa innahu amrun bi tahsilil ilmi bima yuzkaru ma'al fi'li minal muta'alliqati fil hali. Maka dia adalah perintah untuk mendapatkan ilmu dengan apa-apa yang disebutkan bersama dengan fi'il tersebut, minal muta'alliqat, dari hal-hal yang berkaitan dengannya fil hali, di waktu sekarang, bukan mustaqbal tapi di waktu sekarang. Contohnya adalah ta'allam annal amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkari min wajibatid dini. Ta'allam ay i'lam, ketahuilah bahwasanya amar ma'ruf dan nahi mungkar itu termasuk kewajiban agama. Maka di sini ada perintah untuk mengetahui dan mengetahuinya sekarang. Mengetahuinya sekarang. Setidaknya segera setelah saya sampaikan ini. Beda dengan ta'allam yang artinya pelajarilah. Ya, kalau pelajarilah ini lebih cenderung perintah untuk mempelajari di waktu yang akan datang. Pelajarilah nahwu, kapan nih? Nanti. Boleh nanti, boleh nantinya itu waktunya longgar, boleh nanti waktunya segera setelah saya ngomong. Tapi kalau ta'allam yang bimakna i'lam, ini perintah untuk mengetahui di waktu sekarang, atau setidaknya sebentar setelah habis saya ngomong ini, ya terapkan itu dan yakini itu. I'lam, ketahuilah dan yakinilah bahwasanya amar ma'ruf dan nahi mungkar itu adalah di antara kewajiban agama.
Wa huwa yansibu maf'ulaini, maka kata ta'alam yang bermakna i'lam ini dia menasabkan dua maf'ul bi. Ya, kalau dia ya wal ghalibu nanti kita bahas, ada pembahasannya sendiri insyaallah taala. Wal ghalibu dan mayoritasnya dan seringnya dukhuluhu ala anna wa ma'mulaiha. Dan seringnya kata ta'alam yang bermakna i'lam ini dia masuk pada anna dan kedua ma'mulnya. Ya, ma'mulaiha itu dari kata ma'mulaini kemudian diidhofahkan ke dhamir ha, maka nunnya hilang, maka menjadi ma'mulaiha. Maka seringnya dia masuk pada kata anna dan dua ma'mulnya. Maksud dua ma'mul di sini adalah isim anna dan khobar anna. Dia masuk pada anna, isim anna dan khobar anna. Ya, yang kemudian nanti isim anna, anna isim dan khobarnya ini satu kesatuannya nanti dianggap sebagai pengganti dari dua maf'ul bih yang harusnya muncul untuk kata ta'alam tadi. Nanti akan ada pembahasannya di kalimat yang akan disampaikan tersorah di pembahasan ta'alam. Wa huwa ghairu mutasarrifin, dan kata ta'alam yang bermakna i'lam ini dia tidak mutasarrif, dia fi'il jamid. Ingat pembahasan tentang fi'il jamid dan fi'il mutasarrif. Ya, kalau fi'il mutasarrif itu adalah fi'il yang mutasarrif, dia bisa berubah sesuai dengan perubahan waktu. Dia punya bentuk madhi, dia punya bentuk mudhari, dia punya bentuk amar. Ini kalau mutasarrifnya tam. Kalau mutasarrifnya nanti nakis ya ada yang cuma punya bentuk madhi mudhari, ada yang mudhari amar. Tapi yang jelas dia perubahan, dia merupakan fi'il yang bisa berubah sesuai dengan perubahan waktu. Berbeda halnya dengan fi'il jamid. Kalau fi'il jamid dia adalah fi'il yang tidak berubah dengan perubahan waktu. Dan dari sisi bentuk dia hanya memiliki satu bentuk tasrif saja. Misalkan dia hanya punya bentuk madhi saja. Contohnya adalah kata laisa. Maka laisa ini fi'il, ya laisa. Tidak punya mudhari, tidak punya amar. Kemudian juga ada fi'il yang dia hanya punya bentuk amar saja. Contohnya di sini ta'allam yang bermakna i'lam. Maka dia fi'il jamid, tidak punya bentuk mudhari, tidak punya bentuk madhi. Nah, jadi perhatikan kata ta'allamnya itu artinya apa? Kalau ta'allamnya artinya adalah pelajarilah, maka dia mutasarrif. Dari kata ta'allama ya ta'allamu ta'alluman. Kalau ta'allamnya di sini maknanya adalah i'lam, maka dia fi'il jamid. Nah, hanya punya bentuk amar, tidak mutasarrif, tidak punya madhi, tidak punya mudhari. Kama sayati insyaallah, sebagaimana yang akan datang penjelasannya insyaallah. Baik, kembali ke atas, silakan dibaca untuk contoh kalimatnya. Pak Rudianto, silakan. Qala Syarih hafizahullah ta'ala, famisalu wajadtu as-silaha as-salaha. Wajadtu as-salaha babal khairi. Qala ta'ala inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwabun falha'u maf'ulu awwalin wa sabaron maf'ulu awwalun wa sabaron maf'ulu wa sabiran maf'ulu sanin maf'ulun sanin wa amma ta'allam bima'na i'lam fal qasiru fiha anta ta'adda ila anna al muakkidatu wa ma'mulaiha nahwu ta'allam annar riba
bala bala'a anna Bala'un. riba'a bala'un wa minhu qawlu Zahir ibn Zuhair. Abi Qaulu Zuhair bin Abi Salma. Zuhair ibn Abi Salma faqultu ta'allam anna lis-saydi ghiratan wa illa tudayyi'uha fa innaka qatiluhu. Naam, yakfi. Famisalu wajada, kemudian contoh untuk penggunaan kata wajada dalam kalimat wajadtu shalaha babal khairi. Wajadtu, saya jumpai, saya dapati bahwasanya as-shalaha, kesolehan, itu adalah babal khairi, pintu kebaikan. Dan maka di sini kata wajadtu adalah fiil dan fa'il. Kemudian kata as-shalaha di sini adalah maf'ul bih yang pertama. Kemudian babal khairi, ya, baba di sini adalah maf'ul bih yang kedua. Kemudian contoh yang lain adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala di surat Shad ayat 44. Allah katakan berkenaan tentang Nabi Ayyub alaihissalam. Allah katakan inna wajadnahu sabiran. Inna, sesungguhnya kami, wajadnahu, kami jumpai dia, yaitu Nabi Ayyub alaihissalam, sabiran, adalah orang yang bersabar. Ya, maka pada wajadnahu sabiran, ya, wajadna ini adalah fi'il dan fa'il. Kemudian dhamir ha di sini adalah maf'ul bih yang pertama. Kemudian kata sabiran adalah maf'ul bih yang kedua. Ni'mal abdu, dia adalah sebaik-baik hamba. Innahu awwabun, sesungguhnya dia yaitu Ayyub alaihissalam, awwabun adalah orang yang sangat amat taat. Falha'u, maka dhamir ha pada wajadnahu sabiran. Dhamir ha-nya di situ, hu-nya di situ adalah maf'ulun awwalun, maf'ul bih yang pertama. Kemudian wasabiran, kata sabiran adalah maf'ulun tsani, maf'ul bih yang kedua. Wa amma ta'allam bimakna i'lam, adapun kata ta'allam yang maknanya adalah i'lam, ketahuilah. Fal katsiru fiha an tata'adda ila anna al-mu'akkidati wa ma'mulaiha. Maka katsiru fiha, maka kasus yang sering terjadi, kasus yang banyak terjadi adalah dia memuta'adikan ya an tata'adda ila, ini kurang lebih artinya adalah memuta'adikan kepada, yang bahasa mudahnya adalah yang jadi maf'ul bihnya adalah anna al-mu'akkidati, kata anna yang dia mu'akkidah, fungsinya adalah untuk mentaukid, menunjukkan makna taukid, ya, sungguh-sungguh. Wa ma'mulaiha, dan kedua ma'mulnya, yaitu isim anna dan khobar annanya. Nah, jadi untuk kata ta'allam yang maknanya i'lam, itu seringnya masuk pada anna, isim, dan khobarnya. Kemudian anna, isim, dan khobarnya ini satu kesatuannya nanti dianggap sebagai pengganti dari dua maf'ul bih yang harusnya muncul untuk kata ta'allam yang maknanya i'lam ini. Nah, itu maksud dari anta ta'adda ila anna al-mu'akkidati wa ma'mulaiha. Dia yang jadi objek untuknya adalah anna yang fungsinya adalah untuk taukid dan dua ma'mulnya. Contohnya adalah dalam kalimat ta'allam anna riba bala'un, ta'allam ai i'lam, ketahuilah anna riba, bahwasanya riba itu adalah bala'un, musibah. Maka dalam kalimat ini ta'allamnya ini adalah fi'il amr bimakna i'lam, fa'ilnya adalah dhamir mustafir takdiruhu anta. Kemudian anna riba bala'un, ringkasnya ini adalah anna, isim anna, dan khobar anna. Satu kesatuannya ini adalah masdar muawwal, ya, sadda masadda ma'mulai ta'allam. Dia pengganti dari dua maf'ul bih yang muncul, yang harusnya muncul untuk kata ta'allam. Jadi di sini anna, isim, dan khobarnya itu maf'ul bihnya dari kata ta'allam.
Wa takunu anna wasmuha wa khabaruha, maka anna isim dan khabarnya fi ta'wili masdarin, dia dianggap sebagai masdar muawwal sadda masadda maf'ulai ta'allam, sebagai pengganti dari dua maf'ul bih untuk kata ta'ala. Kemudian contoh yang lain, wa minhu qaulu Zuhair bin Abi Salma, perkataan Zuhair bin Abi Salma. Dia mengatakan fakultu, kemudian aku katakan ta'allam, ketahuilah anna lisaidi hirrotan, sesungguhnya untuk binatang buruan itu ada hirrotan, waktu lalainya, waktu lengahnya. Nah, binatang buruan itu ada waktu lengahnya. Wa illa tudayyi'uha, jika kamu tidak sia-siakan kesempatan tersebut, fa innaka qatiluhu, maka sesungguhnya engkau bisa membunuhnya, yaitu membunuh binatang buruan tersebut. Nah, syahidnya adalah pada ta'allam anna lisaidi ghirratan. Maka pada anna lisaidi ghirratan, ini ada anna isim dan khabarnya, satu kesatuannya adalah sadda masadda ma'mulai ta'alla. Baik, demikian yang bisa kita tambahkan di kesempatan kali ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.